Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless. Untuk tema kali ini, seseorang yang akan datang ya pada kamu di tahun 2026 ini. Ya, jadi timelessnya sepanjang tahun 2026 ini, namun tidak resonate untuk kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat ya, siapakah dia, seseorang yang akan datang padamu di tahun 2026 ini. Untuk Gemini, siapakah dia ya, seseorang yang akan datang padamu tahun 2026 ini. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan love life kamu ya, kehidupan percintaan kamu. Oke. Wow, di sini ada the star. The star. Seseorang yang sangat kamu harapkan atau nantikan kehadiran seseorang ini. Ya. Untuk beberapa orang bisa ini seseorang yang kamu harapkan, kamu nantikan ini adalah seseorang yang memang sudah ada gitu ya, jadi kayak siapa dia itu kamu sudah tahu gitu. Tapi untuk beberapa orang bukan, tapi orang ini sesuai dengan yang kamu harapkan atau impikan gitu loh ya, kayak ibaratnya cowok atau cewek idaman kamu kayak gitu loh ya, istilahnya itu seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kalau dari segi tampang ya itu sangat menarik ya, kalau perempuan pun juga cantik, kalau laki pun juga keren, ganteng gitu ya. Pokoknya di sini ada kayak semacam kualitas bintang gitu ya. Kualitas bintang itu ya bisa dibilang orang ini kayak banyak yang disukai banyak orang gitu ya. Mungkin ya lawan jenis suka sama dia gitu, atau mungkin dari segi pekerjaan ya memang orangnya ini sebagai seorang artis ya, katakanlah seperti itu. Tapi artisnya ini bisa macam-macam ya, nggak harus dia artis terkenal bintang film kayak gitu, nggak juga ya. Tapi bisa juga ya memang dia bekerja di sosial media yang memiliki banyak penggemar, bisa juga ya seperti itu gitu. Sesuaikan aja ya dengan kalian nanti masing-masing gitu. Yang jelas sosoknya ini bukan sosok yang biasa-biasa ya, tapi bisa dibilang juga seperti yang gue bilang tadi ya, punya kualitas bintang gitu. Jadi pekerjaan dia mungkin kayak disorot banyak orang kayak gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang ini, dia ini seseorang yang mungkin akan membantu kamu healing, membantu kamu sembuh gitu ya. Kehadiran seseorang ini tuh seolah-olah tuh kayak menyembuhkanmu ya, bukan berarti dia ini membantumu sembuh, enggak, tapi kayak seolah-olah tuh menyembuhkanmu gitu loh ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikannya. Jadi orang ini benar-benar sesuai gitu loh yang kamu harapkan, orang yang kamu nantikan gitu. Bisa menerima kamu apa adanya gitu ya, menerima kekuranganmu, kelebihanmu, masa lalumu, apapun itu di sini. Karena ada indikasi dia ini menyembuhkanmu gitu loh, kehadiran seseorang ini dalam hidup kamu. Jadi seolah-olah tuh bintang yang bersinar di gelapnya malam gitu ya. Jadi ibarat kehidupan kamu tuh lagi sedang gelap gitu ya, mengalami situasi gelap gitu, dan kehadiran seseorang ini tuh seperti cahaya gitu loh, yang datang menyinari kehidupan kamu di saat kamu lagi butuh sinar kayak gitu ya, atau butuh cahaya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ini kehadiran seseorang ini memiliki dampak yang positif kok ya. Dia membawa energi positif di sini. Entah orang lama ataupun orang baru.
yang sudah orang lama yang sudah kamu kenal ataupun orang baru di sini ya, itu membawa ini yang positif gitu, energi positif gitu. Kemudian di sini ada King of Wands ya. Wow, ya kan? Aku ngerasa untuk beberapa orang ini kayak sosok yang sangat dikagumi gitu ya, atau digemari banyak orang atau lawan jenis gitu ya, kayak seorang motivator atau apa gitu ya, kalau dia kerjanya di bidang sosial media gitu ya, atau memang dia ini walaupun itu bukan pekerjaan utamanya ya, tapi kayaknya orang ini kayak seperti itu loh ya, kayak seorang motivator atau apa gitu ya, pokoknya ada kaitannya dengan sosok yang dikenali banyak orang, terkenal, menjadi motivasi banyak orang, nah kayak gitu loh, pendukung atau support banyak orang, nah istilahnya gitu, kayak seorang pemimpin ya, seorang leader, nah istilahnya kayak gitu ya. Dan aku juga ngerasa orang ini sosoknya cukup dewasa, berkarismatik. Nah, makanya tadi aku bilang ada kualitas bintang seseorang ini gitu loh. Dan sosoknya sangat protektif banget ya, menjaga, melindungi gitu. Makanya tadi aku bilang juga untuk beberapa orang ini kayak orang ini bener-bener kehadiran seseorang ini tuh kayak menyembuhkan kamu gitu. Mungkin kamu membutuhkan sosok yang bisa menjaga kamu, melindungi kamu ya, yang seperti yang kamu harapkan gitu ya. Nah, inilah dia ya. Ya, untuk umurnya seperti yang bilang tadi 30 tahun ke atas gitu ya, atau seumuran atau lebih dewasa dari kamu, dan orangnya ya sangat berkarismatik, walaupun dia bukan ngatain aku jelek ya, aku nggak ngatain dia jelek, cuman kayak kalau secara umum gitu ya, orang-orang ngatain secara umum itu tampang dia memang biasa, tapi dia sangat berkarisma gitu loh. Dia punya aura tersendiri gitu ya, untuk bisa menarik lawan jenis. Jadi kayak ini alami gitu loh. Daya tarik seseorang ini tuh alami, bukan dari ketampanan atau apa gitu, enggak ya, tapi memang sangat berkarisma dia gitu. Auranya cukup menarik banyak orang ya, atau lawan jenis gitu, banyak yang suka gitu loh. Ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa orang ini sangat perhatian juga ya, sosoknya bertanggung jawab juga gitu. Oke. Dan sangat tenang. Orang ini bukan tipe orang yang terburu-buru. Pemberani, sangat energik. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, yes. Untuk beberapa orang memang ini ada kaitannya dengan sosial media ya, atau mungkin dia seorang seniman, pelukis, dia punya keahlian tertentu, dan dia ya seperti yang tadi bekerja mungkin melalui sosial media gitu. Dan mungkin juga untuk beberapa orang di antara kamu kenalnya lewat sosial media, bisa ya, entah Facebook, Instagram, atau TikTok gitu ya. Kemudian untuk beberapa orang juga mungkin nggak semua, kamu kenal dia melalui pekerjaan ya, tempat kerja atau tempat kamu study belajar ya. Belajar ini bukan sekolah ya, belajar, tapi bukan sekolah, kayak mungkin tempat kamu kursus, tempat kamu belajar sesuatu ya, belajar tentang keahlian atau apa gitu ya. Pokoknya di sini ada kaitannya dengan belajar dan pekerjaan ya, entah kamu kenal dia melalui tempat kerja ya, atau ada kaitannya dengan pekerjaan kamu, karir kayak gitu ya, atau di satu tempat kamu belajar gitu ya, tapi belajarnya bukan di sekolah ya, bukan kayak sekolah kampus gitu, bukan ya. Belajar gitu, karena di sini yang nonton ini bukan semua orang pelajar ya, jadi tempat kamu belajar mengembangkan bakat, atau kayak kamu tuh belajar bakat kamu gitu, bisa juga ya. Contoh nih, kamu mungkin belajar sesuatu keahlian ya, aku contohkan kayak apa ya, aku contohkan yes, mungkin kayak melukis gitu ya. Nah, di situ kamu belajar melukis, nah mungkin kamu ketemu dia di tempat itu gitu ya, seperti itu. Atau kamu belajar buat apa ya, cookies
apa masak. Nah, kayak gitu bisa juga. Nah, melalui tempat itu bisa ya, apapun di sini ya. Yang jelas untuk beberapa orang ini mungkin kamu kenalnya di situ gitu. Tempat kamu belajar sesuatu di sini. Gitu. Karena di sini juga aku ngerasa ada beberapa tuh kayak indikasi kayak orang ini ya kayak ngajarin kamu sesuatu gitu loh ya, entah dia mentor gitu, sebagai mentor gitu, atau sebagai senior kamu, apapun itu, atau dia belajar lebih dulu di tempat itu kayak gitu. Sesuaikan aja di sini, oke? Dan kita lihat lagi di sini ciri-ciri lainnya dari zodiaknya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya, tapi ini nggak jadi patokan ya. Ini nggak harus melukis juga ya, tapi bisa macam-macam, bisa nari, menari gitu kan, dance, apapun di sini. Belajar sesuatu karena keahlian kamu atau mungkin hobi kamu, bakat kamu ada kaitannya di situ gitu, atau sesuatu lah intinya ya. Pisces, Aries, Cancer. Ya, untuk Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia ada Pisces, Aries, Cancer, dan juga Aquarius ya. Leo juga ada di sini, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Namun di sini energi yang paling dominan adalah Pisces, Aries, Cancer ya. Orangnya ya di sini sangat energik, berjiwa leader ya. Orangnya ini leader, tipe ya leader, atau seperti yang tadi mentor, atau dia seorang senior kamu ya, seseorang yang ngajarin kamu sesuatu gitu, ataupun memang dia punya pekerjaan sebagai seorang, ada kaitannya dengan itu ya gitu, seorang pemimpin atau leader atau apa gitu ya di tempat dia kerja gitu. Kemudian orangnya sangat kreatif, intuitif ya, jelas orang ini intuitif banget gitu, karena ya untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan dia. Bisa juga ini seorang penyembuh ya, bisa juga ya healer gitu, karena ada star juga di sini, ada kaitannya dengan healing gitu ya. Kemudian juga ada orangnya sangat setia, penuh perhatian ya, penuh perhatian, lembut, humoris. Orangnya juga humble ya. Dia ini orang yang bisa dekat dengan siapa aja ya, maksudnya gini, jiwa sosial atau kayak orangnya suka, bisa dibilang bukan suka bersosial juga ya, tapi orangnya ini ada kalinya dia bersosial kan. Nah itu dia bisa dekat dengan siapa aja, kayak ngobrol-ngobrol dengan lawan jenis gitu, tapi dia ini punya batasan gitu loh, karena seperti yang bilang tadi, orang ini sangat setia gitu ya. Jadi kalaupun dia terlihat kayak humoris ya, humoris itu kayak bercanda-canda gitu loh dengan lawan jenis atau dengan temen dia gitu ya, yang mungkin entah dia baru dikenal ataupun dia kenal lama gitu ya, itu dia tidak, bukan berarti dia ini mudah didekatin, enggak gitu ya. Kalau dari segi perasaan enggak gitu ya. Mungkin kalau dari luarnya sih memang iya gitu, karena ya itu orangnya ini mudah bergaul gitu, tapi bukan berarti orang ini suka sana suka sini, enggak gitu loh ya, karena dia ini tipe orang yang setia gitu ya. Dia kalau udah punya satu gitu ya, tapi dia bebas mau kawan dengan siapa aja gitu ya, atau bicara dengan lawan jenis, berborak gitu ya, atau bercanda gitu, itu dia biasa gitu ya. Tapi di hatinya tetap satu orang. Dia bisa jaga jarak kok di sini. Dia bisa menjaga batasan lah, ada batasan gitu loh orang ini, seperti itu. Orangnya sangat mandiri ya,
Kalau perempuan itu sangat mandiri, dia independen gitu. Dan aku juga ngerasa orang ini tidak mudah takluk ya, maksudnya gini, seperti yang tadi juga, dia tidak mudah jatuh hati sama seseorang, tidak mudah suka sama seseorang gitu. Tapi kalau dia sudah suka sama satu orang, nah dia akan benar-benar protek sama orang itu gitu. Kemudian kita lihat dari inisial dia ya. Inisial dia ya untuk nama panggilannya, bisa nama tengah, nama depan, nama belakang, atau nama panggilan dia bukan nama asli ya, punya nama panggilan lain gitu. Oke, di sini ada Z, ada H, ada K, ada I, ada L ya. Aku contohkan nih misalkan Z ya. Z itu bisa Zainal. Nah, Zainal ini bisa nama depan dia atau nama tengah dia atau nama belakang gitu ya. Atau di sini ada H. H ini bisa Harry, Heru. Nah, istilahnya kayak gitu. Oke. Dan ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.